Awal kisah Johnson dimulai ketika sejak muda ia bercita-cita menjadi atlet rugby profesional. Untuk mencapai impiannya tersebut, Johnson mempelajari banyak teori mengenai olahraga rugby dengan sungguh-sungguh. Teori yang dipelajarinya mulai dari teori non-teknis seperti ukuran lapangan, peraturan olahraga rugby DLL. Sedangkan untuk teori teknis, dia mempelajari posisi dan teknik bermain rugby. Selain mempelajari teorinya, Johnson juga sering mempraktekkan teknik-teknik bermain rugby, bahkan dia rela menghabiskan waktunya untuk menonton pertandingan rugby yang ada di TV maupun datang ke stadion untuk menonton langsung pertandingan rugby di kotanya. Ia menganggap bahwa dengan memperbanyak menonton pertandingan rugby, dia dapat memperoleh banyak ilmu dari pertandingan tersebut. Mulai dari teknik bermain, peraturan, dan strategi pemain profesional. Perjalanan Johnson menjadi atlet rugby dengan belajar dan usaha yang keras, akhirnya Johnson berhasil masuk ke tim rugby yang ada di kotanya. Dengan skill yang dimilikinya, Johnson mampu membawa timnya itu menuju kemenangan. Hingga suatu hari, pertandingan final rugby nasional digelar di negaranya. Johnson mewakili kotanya untuk bertanding melawan tim rugby kota lain. Dengan tubuh yang besar dan kuat seperti batu, Johnson berkali-kali menjatuhkan lawan yang ingin melewatinya. Dalam pertandingan tersebut, tim Johnson berhasil mengangkat trofi kemenangan pertandingan tersebut. Di sisi lain, saat pertandingan tersebut, terdapat seorang pelatih rugby yang diam-diam menonton dan menikmati pertandingan Johnson. Pelatih rugby tersebut merupakan pelatih timnas rugby di negara itu dan sedang mencari talenta berbakat untuk direkrut menjadi pemain timnas rugby. Pelatih tersebut terkesima dengan penampilan Johnson saat mencetak skor dan saat menghalau para lawan menjadi pemain memutuskan untuk merekrut Johnson masuk menjadi timnas muda. Dia memutuskan untuk menerima tawaran dari pelatih tersebut. Johnson akhirnya menjadi pemain timnas rugby negaranya secara resmi. Tidak berakhir di situ, Johnson dan timnya harus mempersiapkan diri untuk mengikuti pertandingan rugby skala internasional. Mereka latihan hampir setiap hari dan dilatih keras oleh sang pelatih demi merebut gelar juara dan mengharumkan negaranya. Hari pertandingan pun tiba, Johnson dan timnya sangat optimis dapat meraih kemenangan meskipun harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Pada pertandingan pertama timnya berhasil mengalahkan tim lawan dengan skor telak dan membuat timnya berhasil maju ke babak selanjutnya. Pertandingan demi pertandingan Johnson dan pemain timnas lain berhasil membawa timnya melaju ke babak final seperti yang telah diprediksi bahwa lawan mereka di babak final merupakan lawan yang sangat tangguh dan juga tim yang menjuarai pertandingan rugby tahun lalu. Meskipun begitu, Johnson dan timnya tidak gentar melawan para pemain tersebut. Pertandingan pun dimulai. Johnson menggunakan tubuhnya yang besar dan kuat untuk menjatuhkan para lawan yang ingin melintasi, mencetak skor. Di sisi lain, meskipun memiliki tubuh yang besar, Johnson memiliki teknik berlari dan menghindari lawan yang mampu membuatnya mencetak skor. Tidak seperti pertandingan sebelumnya, mereka kewalahan dalam menghadapi tim lawan dengan kemampuan yang hampir sama. Namun, ketika sorakan para gadis meledak, Johnson seakan-akan mendapatkan energi baru yang membuatnya dapat berlari bagaikan truk. Tidak ada yang dapat menghentikannya untuk mencetak skor. Hingga akhir pertandingan, Johnson berhasil membawa timnya menjadi pemenang pertandingan rugby internasional. Dia memimpin timnya untuk mengangkat trofi sang juara dan mencapai puncak hidupnya sebagai pemain rugby profesional dengan jutaan penggemar. Namun keberuntungan selalu berubah. Ketika Johnson sedang mengendarai mobil sportnya, tiba-tiba seorang gadis kecil masuk ke jalanan. Untuk menghindari menabrak gadis kecil tersebut, dia membanting setirnya sehingga mobilnya berbelok dan menabrak dengan keras. Kecelakaan tersebut membuat Johnson mengalami pendarahan hebat yang bisa saja merenggut nyawanya dengan cepat. Namun di saat bersamaan, sebuah keajaiban terjadi. Puing-puing dari mobil sport tersebut mulai bergabung.
dengan tubuh Johnson oleh kekuatan misterius. Karena itu, ia tidak hanya selamat dari kecelakaan itu, tetapi juga menjadi manusia baru yang ajaib yang dapat bertransformasi menjadi mobil sport. Johnson merasa bersyukur dan heran mengenai transformasi tubuhnya tersebut. Karir Johnson menjadi pemain rugby yang terkenal harus sirna, namun baiknya dia dapat menjadi manusia super yang membuatnya bisa bertransformasi menjadi sebuah mobil. Dengan kemampuannya tersebut, ia mampu berpindah tempat dengan cepat dalam wujud mobilnya. Agar kekuatannya bermanfaat, Johnson memutuskan untuk bergabung dengan Saber Squad demi melindungi kota dari monster dan robot jahat. Kini Johnson bukan lagi menjadi pemain rugby tapi menjadi pahlawan yang melindungi warga kota. Jadi itulah kisah Johnson Hero Mobile Legends. Untuk kisahnya kemungkinan akan berlanjut pada season-season berikutnya. Sekian.